Ketemu lagi di obrolan mendalam kita. Kali ini kita bakal bongkar salah satu pemikiran paling penting nih di dunia strategi. Langsung dari sumbernya, bab 5 buku Michael E. Porter on Competition, judulnya From Competitive Advantage to Corporate Strategy. Betul. Atau ya gampangnya, gimana perusahaan itu pindah fokus. Dari mikirin cara menang di satu pasar aja, ke mikirin perusahaan secara keseluruhan gitu. Iya, ini penting banget. Ini bacaan wajib lah ya kalau Anda serius soal strategi bisnis. Nah, misi kita sekarang ini ngertiin beda tipis tapi penting banget antara strategi kompetitif. Yang di level bisnis ya? Iya, gimana satu unit bisnis bersaing, sama strategi korporat. Nah, ini beda lagi. Gimana seharusnya perusahaan induk yang punya banyak bisnis itu dikelola. Bener. Kita juga mau cari tahu apa sih yang bikin strategi korporat itu sukses, atau yang lebih sering kejadian nih, kenapa kok malah gagal? Nah, ini yang menarik. Dan ini yang bikin kaget menurut saya. Porter bilang, kebanyakan strategi korporat itu justru menghancurkan nilai buat pemegang saham. Iya. Bukan nambahin nilai, loh kok bisa gitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Mari. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Porter itu kan ngebedain dua level strategi. Ada strategi unit bisnis. Atau strategi kompetitif ya? Betul. Ini fokusnya gimana satu lini bisnis bisa menang lawan kompetitornya. Mikirin gimana caranya, misalnya divisi truk kita bisa jual lebih banyak dari pesaing A, B, C. Spesifik banget ya? Iya, tapi ada juga level di atasnya. Nah ini strategi korporat. Ini jawab pertanyaan yang beda. 1. Perusahaan induk ini sebaiknya masuk ke bisnis apa aja sih? Milih medan perangnya ya? Iya. Terus yang kedua, gimana kantor pusat ngelola semua unit bisnis yang beda-beda itu biar lebih oke gitu. Jadi intinya gini, menurut Porter, strategi korporat itu baru benar kalau bikin keseluruhan perusahaan jadi lebih bernilai dibanding kalau unit-unit bisnisnya jalan sendiri-sendiri. Jadi 1+1 harus lebih dari 2, gitu ya? Gampangnya gitu. Kalau perusahaan A beli B dan C, gabungan A plus B plus C itu harus lebih hebat, lebih kuat, lebih untung daripada A, B, dan C kalau mereka pisah-pisah. Oke. Tapi ya itu tadi, kenyataannya sering pahit. Porter pernah neliti loh 33 perusahaan gede di Amerika. Rentangnya lumayan panjang, 1950 sampai 1986. Hasilnya gimana? Hasilnya, tingkat divestasi itu penjualan kembali unit bisnis yang udah dibeli itu tinggi banget. Setinggi apa? Rata-rata perusahaan itu ngejual lagi lebih dari separuh bisnis baru yang mereka akuisisi. Wow, lebih dari separuh itu kan berarti banyak banget yang gagal ya. Banget. Berarti bukan sekedar sial 1-2 kali dong ya, tapi ada yang salah di strateginya secara umum. Tepat sekali. Angka setinggi itu nunjukin ada masalah sistematis gitu. Bukan cuma kebetulan atau apes. Makanya, Porter ngasih semacam ujian lah yang harus dilewati sebelum perusahaan mutusin buat masuk ke bisnis baru. Ada 3 ujian penting. Oke, 3 ujian biar nggak salah langkah ya, biar nggak ikut-ikutan jual lagi separuh bisnisnya. Apa aja tuh ujiannya? Yang pertama, uji daya tarik. Gampangnya, tempat main baru yang mau dimasukin ini bagus nggak sih industrinya? Bagus maksudnya gimana? Industrinya harus menarik secara struktural. Artinya, ya potensi untungnya oke kalau kita analisis pakai misalnya 5 kekuatan Porter. Atau, kalaupun industrinya sekarang belum menarik, perusahaan yang mau masuk ini harus punya kemampuan buat bikin industri itu jadi menarik. Oh, jadi nggak cuma numpang masuk aja ya? Betul. Nggak cukup cuma ikut-ikutan masuk industri yang lagi ngetren kalau dasarnya persaingannya udah brutal atau nggak bisa diapa-apain. Tapi bisa juga ada perusahaan cerdik, dia masuk sebelum orang lain sadar potensinya, terus dia yang transform industrinya. Oke, uji daya tarik. Yang kedua? Kedua, uji biaya masuk. Ini soal tiket masuknya. Harga belinya gitu. Iya, biaya buat masuk ke industri baru biasanya kan lewat akuisisi ya. Nah, itu nggak boleh kemahalan. Jangan sampai ngabisin semua potensi untung di masa depan cuma buat bayar harga beli. Sering kejadian ya kayaknya. Mau beli perusahaan bagus, harganya udah selangit. Sering banget. Karena semua orang juga tahu itu bagus. Kalau kita bayar premiumnya keterlaluan, ya nilai buat pemegang saham perusahaan kita yang beli malah hilang. Untungnya lari ke yang jual. Masuk akal banget. Udah industrinya bagus, masuknya nggak kemahalan. Nah, yang ketiga apa nih? Kayaknya ini kuncinya ya. Betul.
Ini yang paling krusial, kata Porter. Uji menjadi lebih baik. Harus ada sinergi yang nyata dan berkelanjutan. Sinergi nyata, maksudnya? Caranya bisa dua arah. Entah unit bisnis yang baru dibeli itu jadi lebih jago, lebih untung karena dia gabung ke induk perusahaan kita. Oke. Atau sebaliknya, induk perusahaan kita secara keseluruhan jadi lebih kuat, lebih hebat karena ada unit bisnis baru itu. Minimal salah satu arah ini harus terjadi. Harus ada manfaatnya ya, nggak cuma gabung aja. Dan ini penting. Manfaatnya nggak boleh cuma sesaat. Misalnya pas awal-awal dibeli, dibenahin dikit, terus udah. Nggak cukup. Harus ada keunggulan kompetitif yang sifatnya terus-menerus. Jangka panjang berarti ya? Iya. Porter juga negesin nih. Alasan diversifikasi cuma buat nyebar risiko buat pemegang saham, itu nggak valid. Kenapa? Karena pemegang saham bisa kok diversifikasi investasi mereka sendiri. Lebih gampang dan murah malah. Oke, dicatat. Jadi 3 saringan penting. Industrinya menarik, biaya masuknya pas, dan yang paling penting, gabung itu bikin jadi lebih baik nggak buat si anak atau si induk secara berkelanjutan. Sip, 3 itu. Nah, dari 3 ujian ini, Porter lihat ada 4 pola pikir atau pendekatan umum lah yang dipakai perusahaan waktu diversifikasi. 4 cara beda buat mencoba atau seringnya gagal menciptakan nilai. Apa aja tuh 4 konsep strategi korporat itu? Porter mengidentifikasi 4 pendekatan utama ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, namanya manajemen portofolio. Ini mungkin yang paling sering kita dengar. Manajemen portofolio. Kedengarannya kayak investor main saham gitu ya. Beli ini, jual itu. Mirip begitu. Korporasi induknya bertindak kayak, investor gede atau bankir gitu. Mereka beli macem-macem bisnis, seringnya nggak ada hubungan satu sama lain. Contohnya? Ya, bisa aja punya pabrik ban, terus punya kebun sawit, punya stasiun TV juga, beda-beda banget kan? Terus tugas kantor pusatnya apa kalau gitu? Tugasnya, ya alokasiin modal ke unit yang paling oke, pasang manajer profesional di sana, pantau kinerja pakai angka-angka, terus biarin unit bisnisnya jalan sendiri, otonom gitu. Beli murah, kalau bisa, nanti jual mahal. Tapi tadi katanya Porter kritis sama model ini. Kenapa? Bukannya bagus kalau induk bisa bantu modal atau cariin manajer? Nah, kakak Porter, dulu mungkin iya. Waktu pasar modal belum secanggih sekarang. Atau waktu manajer profesional itu langka. Oke. Tapi sekarang, apalagi di negara maju, pasar modal udah efisien banget. Perusahaan bagus yang mau dibeli, ya pasti mahal. Manajer jago juga udah banyak tersebar. Jadi, nilai tambah dari induk yang modelnya cuma suntik modal sama pasang manajer itu udah tipis banget. Oh gitu ya. Malah jadi repot ngurusin bisnis yang beda-beda banget. Terus, potensi sinergi antar bisnis jadi kelewat. Ujung-ujungnya, kinerja malah cenderung turun. Pasar saham bahkan sering ngasih diskon konglomerat buat perusahaan kayak gini. Diskon konglomerat, maksudnya? Artinya, nilai total saham perusahaan itu di pasar lebih rendah daripada kalau nilai masing-masing unit bisnisnya dijumlahin pas berdiri sendiri. Kayak dihargain lebih murah karena terlalu macam-macam gitu. Wah. Intinya, kata Porter, model ini udah agak basi lah buat ekonomi maju sekarang. Dalam juga ya kritiknya. Oke, kalau main portofolio gitu udah kurang relevan, gimana dengan pendekatan kedua? Namanya restrukturisasi. Ini kayaknya lebih turun tangan ya, nggak cuma mantau dari jauh. Benar banget. Kalau restrukturisasi, induknya nggak tinggal diam, justru aktif banget perannya. Gimana caranya? Korporasi sengaja nyari target nih, perusahaan atau industri yang lagi sakit, kurang berkembang, atau mungkin di ujung tanduk perubahan besar. Terus diapain? Begitu dibeli, induknya langsung intervensi besar-besaran. Seringnya ganti tim manajemen, rombak strategi bisnisnya, suntik teknologi baru, perbaiki operasinya. Kadang dilanjutin beli perusahaan lain di industri yang sama biar ukurannya pas, biar makin kuat. Terus bagian-bagian yang nggak perlu dijual lagi buat nutup biaya beli awal. Tujuannya berarti bikin sehat lagi ya? Tujuannya jelas, bikin perusahaan target jadi sehat dan kuat. Atau bahkan bisa ngubah peta persaingan di industrinya. Idealnya nih, kata Porter, kalau targetnya udah sehat dan kuat, ya dijual lagi. Loh, kok dijual lagi? Karena sentuhan midas dari induk udah maksimal di situ. Nilai tambah dari induk udah mentok. Waktunya cari target baru. Tapi bukannya ini susah banget ya, kayak jadi dokter perusahaan gitu, butuh keahlian khusus banget dong? Apa nggak berisiko tinggi juga? Sangat susah. Dan butuh talenta, keahlian manajemen yang mendalam banget di level korporat. Itu salah satu jebakannya. Jebakan lainnya ada? Ada.
godaan buat nggak ngejual unit yang udah berhasil dibikin sehat itu besar banget. Kan sayang, lagi bagus-bagusnya masih untung, masa dijual? Iya juga ya. Nah, kalau nggak dijual, lama-lama induknya balik lagi jadi kayak manajer portfolio pasif, ngurusin bisnis yang sebenarnya udah bisa jalan sendiri. Terus karena fokusnya benerin satu persatu, bisa jadi kelewat peluang buat bikin hubungan sinergi antar bisnis lain yang dimiliki. Tapi kalau berhasil, ini bisa lolos 3 ujian Porter tadi ya? Bisa. Beli perusahaan bermasalah biasanya harganya lebih murah kan? Jadi lolos uji biaya masuk. Intervensi korporasi jelas nambah nilai, jadi lolos uji menjadi lebih baik. Dan kalau industrinya targetnya memang menarik secara struktural, ya lolos uji daya tarik. Oke, paham. Jadi 2 pendekatan pertama tadi, manajemen portofolio sama restrukturisasi, intinya nggak harus ada hubungan erat ya antar bisnis di dalamnya. Bisa beli apa aja asal hitungannya masuk. Kurang lebih begitu. Nah, 2 berikutnya ini beda nih. Porter bilang ada transfer keterampilan sama berbagi aktivitas. Ini kayaknya yang lebih ngomongin sinergi beneran antar unit bisnis kan, yang saling terkait gitu. Tepat sekali. 2 konsep ini masuk ke jantungnya sinergi. Nah, sebelum lanjut, penting nih ingat konsep Porter soal rantai nilai atau value chain. Oke. Setiap bisnis itu kan isinya rangkaian aktivitas ya. Dari, bikin barang, masarin, jual, ngirim, ngelayanin pelanggan, terus didukung sama aktivitas lain kayak HR, teknologi, pengadaan gitu kan. Iya. Nah, kata Porter, sinergi itu muncul dari keterkaitan antar rantai nilai dari unit bisnis yang berbeda di dalam satu grup. Konsep ketiga, transfer keterampilan, itu fokus di sini. Gimana caranya transfer keterampilan itu? Jadi, induk perusahaan punya keahlian atau jurus jago di satu unit bisnis. Misalnya, jago banget riset pasarnya, atau efisien banget produksinya. Nah, keahlian ini ditransfer atau diajarin ke unit bisnis lain yang butuh atau bisa pakai keahlian itu. Contohnya? Misalnya, keahlian marketing produk konsumen di unit A ditransfer ke unit B yang baru dibeli. Dan produknya mirip, tapi marketingnya masih lemah. Ini tapi butuh usaha loh, nggak otomatis nular ilmunya. Harus ada caranya ya? Betul, perlu ada mekanisme. Bisa pertukaran manajer antar unit, bikin tim proyek lintas unit, atau ada forum rutin buat berbagi ilmu dan praktik terbaik. Wah, jadi kalau tim marketing saya di divisi X hebat banget nih, menurut Porter. Saya harus cari cara biar kehebatan itu nular ke divisi Y kalau saya mau akuisisi Y itu beneran ada gunanya dalam jangka panjang. Gitu ya? Prinsipnya gitu. Susah nggak tuh prakteknya? Kayaknya gampang diomongin tapi. Itu dia tantangannya. Pertama, keahlian yang mau ditransfer itu harus benar-benar relevan dan jadi sumber keunggulan yang penting di bisnis penerima. Bukan cuma karena mirip-mirip dikit terus dipaksa transfer. Harus pas ya? Harus pas. Kedua, kalau unit bisnisnya mau dipertahankan jangka panjang sama induk, transfer ilmunya harus terus-menerus. Bukan cuma program sekali jalan terus selesai. Harus jadi bagian dari cara kerja. Berkelanjutan lagi kuncinya. Iya. Ketiga, nah ini yang paling sering jadi masalah di lapangan. Hambatan di dalam organisasi sendiri. Bisa jadi ada politik kantor, silo antar divisi, rasa cara kita paling benar, atau nggak ada insentif yang jelas buat mau berbagi ilmu. Wah, PR-nya banyak ya. Tapi kalau berhasil, ini jelas lolos uji menjadi lebih baik, karena keahlian korporasi secara nyata ningkatin kinerja unit bisnisnya. Oke, jadi ini transfer otak atau cara kerja unggul antar unit. Nah, yang terakhir, konsep keempat, berbagi aktivitas atau sharing activities. Ini kayaknya yang paling lengket ya antar unitnya, beneran kerja bareng gitu. Betul. Ini seringkali yang paling kuat potensi sinerginya, menurut Porter. Gimana caranya berbagi aktivitas? Unit-unit bisnis di bawah satu induk itu secara aktif pakai bareng aktivitas tertentu di rantai nilai mereka. Contoh paling klasik itu Procter & Gamble, P&G. Oh ya? Gimana tuh? Mereka pakai gudang yang sama, truk distribusi yang sama, bahkan tim sales yang sama buat jual popok Pampers sama tisu Charmin. Padahal kan produknya beda ya. Satu popok bayi, satu tisu toilet. Tapi cara distribusi dan jual ke retailernya bisa disatuin. Oh iya, logistiknya bisa bareng. Betul. Tujuannya apa? Bisa buat nurunin biaya secara signifikan, karena skala ekonominya jadi lebih besar kalau digabung. Atau bisa juga buat ningkatin diferensiasi produk atau layanan. Misalnya, citra merek payung yang kuat jadi satu, atau layanan pelanggan yang terintegrasi.
Kedengerannya bagus banget ya, bisa hemat biaya atau layanan jadi lebih oke. Tapi pasti ada susahnya juga kan, koordinasinya pasti ribet. Pasti ada biayanya, nggak gratis sinergi itu. Pertama, jelas biaya koordinasi antar unit bisnis pasti lebih tinggi. Harus lebih banyak rapat, alignment, sistem bersama. Oke. Kedua, ada yang namanya biaya kompromi. Mungkin sistem distribusi yang dipakai barang itu nggak 100% paling optimal buat popok. Tapi cukup oke demi bisa dipakai barang sama tisu. Jadi ada sedikit kompromi di desain aktivitasnya. Jadi nggak bisa maksain satu ukuran cocok untuk semua ya? Betul. Jadi harus pinter-pinter nyiimbangin antara manfaat dari berbagai aktivitas dengan biaya koordinasi plus biaya kompromi tadi. Nggak otomatis terjadi sinergi cuma karena ada di bawah satu induk. Perlu diatur banget berarti? Perlu manajemen yang aktif banget. Dan aktivitas yang dibagi juga harus yang penting buat keunggulan kompetitif, bukan cuma nebeng pakai resepsionis atau ruang meeting kantor pusat. Itu nggak ngepek banyak. Kesalahan umum itu maksa berbagi aktivitas yang sebenarnya nggak sensitif sama skala ekonomi atau nggak mikirin cara ngurangin biaya kompromi tadi. Ya jadi ada 4 pendekatan, manajemen portofolio yang kayak investor pasif, restrukturisasi, yang kayak dokter perusahaan aktif, transfer keterampilan, yang nularin ilmu jago, dan berbagi aktivitas yang beneran kerja bareng pakai sumber daya sama. 4 itu. Kalau dengerin penjelasannya tadi, kok kayaknya Porter lebih sreg sama 2 yang terakhir ya? Terutama berbagi aktivitas sebagai cara paling oke buat bikin nilai jangka panjang buat pemegang saham. Kenapa gitu? Logikanya Porter begini. 2 pendekatan pertama, manajemen portofolio dan restrukturisasi, itu seringkali bergantung sama jagonya si induk nebak pasar atau nemu barang murah atau timing yang pas. Risikonya tinggi dan susah diulang terus-menerus secara konsisten. Agak spekulatif ya jatuhnya. Bisa dibilang gitu. Sedangkan 2 yang terakhir, transfer keterampilan dan terutama berbagi aktivitas, itu fokusnya bangun hubungan internal yang aktif dan berkelanjutan di dalam grup. Tujuannya jelas, bikin unit bisnisnya sendiri jadi lebih kompetitif karena dia ada di dalam grup itu. Lebih fundamental ya? Iya, lebih memanfaatkan kapabilitas unik perusahaan induk secara terus-menerus, bukan cuma pas beli atau jual aja. Studi Porter juga nunjukin kok, perusahaan yang sukses diversifikasi dalam jangka panjang itu cenderung nggak banyak beli bisnis yang nggak nyambung sama sekali. Mereka biasanya bangun klaster bisnis yang saling terkait. Klaster ya? Jadi ada benang merahnya. Betul, di mana transfer ilmu dan kerja bareng jadi mungkin dan masuk akal. Perlu diingat juga ya, 4 konsep ini nggak harus pilih salah satu secara eksklusif. Perusahaan bisa aja melakukan restrukturisasi sambil mentransfer keterampilan dari unit lain atau membangun platform untuk berbagi aktivitas antar beberapa unit bisnisnya. Kombinasi gitu ya? Bisa dikombinasikan. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin, kalau lagi mikirin soal diversifikasi atau merger, akuisisi, atau ya sekedar ngevaluasi strategi korporat perusahaan Anda sendiri, pesan dari Porter ini jelas banget dan lumayan nusuk sih menurut saya. Diversifikasi itu susah banget. Cuma beli perusahaan lain itu belum tentu bisa disebut strategi. Nilai yang beneran awet buat pemegang saham itu datang kalau perusahaan induk bisa bikin gabungannya jadi lebih kuat, lebih jago bersaing, daripada kalau mereka jalan sendiri-sendiri. Dan 3 ujian tadi, daya tarik industrinya, biaya masuknya nggak kemahalan, dan yang terpenting uji menjadi lebih baik, itu kayak checklist wajib yang nggak boleh dilupain pas ngerancang atau ngevaluasi strategi korporat. Filter penting ya. Filter krusial. Dan ujian menjadi lebih baik itu yang paling susah, tapi paling penting. Sinergi lewat berbagai aktivitas atau transfer keterampilan itu potensinya gede banget. Tapi ingat juga, susahnya minta ampun buat diwujudkan di lapangan dan butuh kerja keras manajemen terus-menerus. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan, nyambung dari ide Porter tadi. Kalau kita lihat data yang disajiin Porter soal banyaknya kegagalan diversifikasi di masa lalu. Yang angkanya tinggi tadi ya? Iya. Terus kita lihat fenomena sekarang, banyak investor aktivis yang malah sering maksa perusahaan gede itu dipecah jadi lebih kecil dan lebih fokus. Jangan-jangan konsep diversifikasi besar-besaran itu sendiri udah mulai ketinggalan zaman ya buat kebanyakan perusahaan, terutama di ekonomi maju. Pertanyaan menarik. Kecuali kalau mereka bisa nunjukin dengan sangat jelas dan transparan ke pasar gimana mereka bener-bener nambah nilai lewat berbagi aktivitas atau transfer keterampilan yang nyata dan signifikan antar unit bisnisnya.
Kalau nggak bisa nunjukin itu, mungkin lebih baik fokus aja. Gimana menurut Anda? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Betul, bahan renungan yang bagus. Oke deh, terima kasih sudah gabung di obrolan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.